Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wattaqullaha ya muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan saudara, ibu-ibu dan saudari jemaah di Markas Al-Azam Pekanbaru yang saya muliakan, saya hormati. Alhamdulillah, walau terlambat tapi masih sempat. Masya Allah, jalan yang biasanya lengang tadi luar biasa padat. Buat tidak bisa maju, tidak dapat. Nah, jadi nanti tidak bisa karena di tengah. Akhirnya diikuti aja. Nampak sebelah kiri nampaknya agak lancar, pindah kiri, pas pindah kiri kanan pula yang lancar lah. Nah, gimana lagi? Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan min mahazir talabil ilmi inda ahli hadis, yang patut untuk dihindari dalam menuntut ilmu di kalangan ahlu al-hadis, yaitu tatabbu'ur rukhasi min zalalil ulama, yaitu suka mencari-cari rukhsah yang sebenarnya rukhsah itu adalah zallatul alim, yaitu kesalahan ulamanya. Sebenarnya di situ tak ada rukhsah, tapi dia memberikan rukhsah sehingga yang lemah-lemah ittiba'nya, yang lemah metodologi dan manhajnya, asal ada ulama yang berpendapat, maka itu senang sekali didapat. Sampai tadi ketika saya mengajar atau kemarin, ya ada yang mengatakan, ketika saya tanyakan, ulama punya hak entah untuk merubah agama? Punya Ustaz. Disinilah letak masalahnya. Di sini letak masalah. Makanya jangan heran bila orang awam, orang terpelajar saja, begitu cara pandangnya bahwa ulama itu punya hak otoritas untuk merubah syariat. Kalau ahlul sunnah wa ahlul hadis, enggak. Mereka qaulul alim yustadallu lahu wa la yustadallu bihi. Perkataan alim itu dicarikan dalilnya, bukan menjadi dalil. Apa dalilnya ini boleh? Oh, misalnya orang Arab Saudi mengamalkannya. Enggak dalil itu. Kadang-kadang asal Arab Saudi yang buat, boleh dicontoh. Ya, konser mereka, konser pula kita. Bukan, kita bukan pengikut Arab Saudi, kita pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah tetap salah. Tapi kalau mereka konser 2 kali setahun, kita 2000 kali semalam. Jadi artinya kalau masalah konser kan kita lebih banyak kan. Malam ini ada enggak? Kita susah cari malam di sini yang tidak ada konsernya. Cuman memang orang baik itu buat salah nampak sekali. Kan itu orang baik bila nampak buat salah nampak sekali gitu. Makanya jangan cari-cari kesalahan orang baik. Karena kalau kalian tonton cari, itu langsung viralnya, langsung viral.
seperti yang viral beberapa hari ini. Ya, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Karena pepatah mengatakan likulli farisin kabwah wa likulli alimin hafwah. Sepandai-pandainya penunggang kuda pasti akan terperosok dan jatuh juga. Sahih? Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah ahli sekali, mahir menunggang kuda. Dan bisa menunggang kuda tanpa pelana. Nah, coba. Tapi pernah beliau jatuh? Pernah beliau jatuh? Ragu nampaknya. Memang tidak mungkin Nabi jatuh ni. Macam antum cuma macam wali aja. Wali tidak mungkin, tidak mungkin salah. Nabi jatuh karena itu tidak ada pengaruh ke hukum syar'i. Itu sifatnya sunnatullah. Kalau dia peleset ya terluka aja ada, ya kan? Difitnah juga ada, diracun pula bisa, disihir pun kena. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam pernah jatuh. Nah, walikulli alimin hafwah, setiap ulama pasti ada silapnya, pasti ada tergelincirnya. Nah, orang-orang yang lemah-lemah cari tergelincirnya ulama ini, dicari-cari. Rukhas kulli alim ini yang diperingatkan oleh Syekh saat ini. Kayaknya ada pergerakan. Hah? Ada yang mau diurus dulu? Enggak ada. Baik. Sudah datang. Tatabbu rukhas. Subhanallah. Dah, azan dulu. Baik. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar.
Wassalam. Berkata Syekh Hafizullah, wa min mazhabihim al-ihtirazu fil futya wal akhdhi wat talaqi. Di antara mazhabnya mereka, metodenya mereka ahli hadis, al-ihtiraz, berhati-hati fil futya, dalam memberi dan menerima fatwa, wal akhdhi wat talaqi, menerima dan mempelajari ilmu. Jadi talaqi tidak sembarang talaqi. Wa tarkut tasahuli fil futya, dan tidak bermudah-mudah dalam memberikan fatwa. Apa makna bermudah-mudah? Tengok kiri, kanan, aman, atau tengok ke atas, terbayang, langsung fatwa. Artinya kalau bahasa kita mungkin seenak perut lah kita. Bapa cara kan di sini senang, di sana senang. Bukan lagi mempertimbangkan kebenaran dan hujjah. Nah, tadi sambil macet saya mendengar fatwa salah seorang ulama bukan terbesar, ulama besar dunia, yang menghalalkan laki-laki dan perempuan bersalaman. Ya. Untuk itu beliau, subhanallah, merubah-rubah riwayat. Dalam riwayat Nabi, tangannya dipegang oleh jariyah. Apa makna jariyah? Anak perempuan yang belum baligh, itu namanya jariyah. Diganti oleh beliau dengan amah. Amah itu perempuan hamba sahaya yang sudah dewasa, gadis pula. Coba bayangkan, hadisnya sahih. Jadi Nabi SAW ditarik tangannya oleh anak jariyah, anak perempuan kecil, dibawanya keliling kota Madinah. Memang Madinah tidak seluas Pekanbaru waktu itu. Nah, kota Madinah kecil waktu itu. Tapi kan andainya, tuan-tuan, bayangkan Nabi digandeng oleh anak gadis, dipegang-pegangan tangan sekitar kota Madinah. Patut tak? Patut tak? Serius ini. Anak yang bukan mahramnya, yang bukan, jelas tidak patut. Tapi subhanallah, yang mengucapkannya ulama besar. Ya, kalau kita bicara tentang kontribusi terhadap dunia Islam, tidak terbantahkan. Tulisannya ratusan. Ya, cuman dia tersilap di sini sehingga menghalalkan bersalaman laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sampai menakwilkan kalimat massa, karena yang mengharamkan medalil la yut'ana ala ra'si ahadikum bimikhyatin min nar ahwanu alaihi min ayyamassa yada imra'atin la tahillu lahu. Baik, ditusuk kepala dengan jarum dari api lebih ringan daripada orang yang menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya untuk disentuh. Apalagi beliau memalingkan maknanya. Setiap kalimat massa dalam Al-Quran dan Sunnah dari Ibnu Abbas maknanya jima, bersetubuh. Ya, kalau masalah bersetubuh semua orang pahamlah bahwa tidak boleh bersetubuh dengan orang yang tidak halal. Memang bukan ini hadisnya. Padahal itu tidak ada dari Ibnu Abbas. Dia tambahkan sendiri dari sakunya. Dari Ibnu Abbas, dia menafsirkan kalimat massa dalam Al-Quran, itu maknanya adalah al-jima. Ditambah oleh beliau dalam As-Sunnah juga. Ini zallatul alim. Yang muskilahnya, fatwanya ini diikuti oleh ulama-ulama lain di dunia. Dai-dai di dunia Islam. Mau tahu orangnya?
cari sendiri. Saya bukan suka sebut-sebut nama orang. Masyaallah kiram dirahmatillah. Di saat dibutuhkan kita sebutkan. Tapi intinya ini zallatul alim. Yang tidak berilmu tentu ngangguk-ngangguk. Yang penting dia bilang sampai pengalaman pribadinya. Saya sering menyelami sepupu-sepupu saya di tempat kerja, tidak ada rasa. Memang ada alat detektor, ada rasa atau enggak. Kan alasannya tidak ada syahwat katanya. Habis itu nikah dia dengan santriwati. Iya, sebagian orang kiai yang menyelami santriwatinya, kan katanya kan tidak ada nafsu. Tidak lama setelah itu terdengar nikah dengan santriwati. Berarti bukan sudah diseleksi itu. Allah musta'an. La haula wala quwwata. Siapa yang bisa? Antum kalau masalah rasa, akhi, kalau normal mungkin tidak ada rasa. Pasti antum bisa bedakan mana yang halus, mana yang kasar. Kalau tidak tahu lagi halus kasar, tak pandai lagi itu. Ya sih. Kalau tidak pandai, tidak tahu lagi halus kasar, berarti sudah rusak penanya. Halus kasar tidak tahu. Kan kita belajar dulu halus kasar bahasa Indonesia, masih ingat Ustaz? Masa guru bahasa Indonesia lupa? Kalau tidak bisa lagi nulis halus kasar, berarti penanya rusak, tidak bisa lagi pakai nulis. Ya, di bawah umur jangan ikut tersenyum. Nah, kaum muslimin dan muslimat, itu contoh. Dan masih banyak contoh-contoh lain nanti yang merupakan zallatul alim, tergelincirnya ulama. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa tanakkubu anil akhzi mimman ishtahara bihi. Ahli hadis kalau sudah mengenal si fulan itu asal-asalan beri fatwa, dia tidak mau lagi. Apa sebab? Ini merusak agama ini yang satu. Karena orang yang bermudah-mudah berfatwa itu di kalangan as-salaf itu adalah tercela. Karena dia menandatangani atas nama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan, ulama tidak punya hak untuk merubah agama. Tidak seperti yang dikatakan orang, harus melalui ulama karena ulama punya hak otoritas untuk merubah agama atau untuk memutuskan hukum. Menyampaikan hukum iya. Makanya dia mesti berdalil pada Al-Quran dan Sunnah atau ijma' atau qiyas. Sah? Adapun dia nak buat hukum tanpa dalil, jangan coba-coba. Jangan coba-coba, nanti menyesatkan orang. Nah, maka watanakkubu anil akhzi, yani tanakkub, yani at-tanahhi wal ijtinab, menjauh dari mengambil ilmu dari orang yang mudah sekali berfatwa. Fatwanya selalu pilih yang paling lemah terus yang dipilih. Karena rata-rata yang zalla itu selalu yang paling lemah. Balil i'tidal, akan tetapi yang menjadi manhaj mereka al-i'tidal. Mereka ingin yang pertengahan. Bukan pula fatwa mempersulit semua, tidak boleh. Seperti kata Sufyan ats-Tsauri, al-fiqhu rukhsatun minas siqah. Fikih itu adalah kemudahan yang bisa diberikan oleh orang yang siqah. Istiqamah agama, istiqamah muru'ahnya. Wa amma at-tashaddudu fayuhsinuhu kullu ahad. Yang namanya sikap keras, ambil yang puncak semuanya, semua orang bisa itu fatwanya. Paham saya? Tasyaddud, mengambil aliran keras dalam beragama, semua orang bisa. Tapi rukhsah yang diberikan oleh orang yang siqah. Siqah kan tentunya bukan uang siqah. Nah, siqah itu istiqamah agamanya, istiqamah muru'ahnya. Dia tidak pernah mempertimbangkan orang suka atau tidak suka. Dia mempertimbangkan Allah suka atau tidak suka. Jelas? Jadi yang dicarinya kebenaran, bukan membuat orang bergembira, tidak. Misal contoh ini ikhwan, rukhsah yang diberikan oleh orang yang thiqah, bukan tasaddud. Apa contohnya? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ngajar di Masjidil Haram di Asyur Awakhir biasanya
di itikaf di Masjidil Haram, dia ngajar. Datang kepadanya laki-laki Mesir. Syekh, ana ji'tu mu'tamiran ma'a zaujati. Saya datang umrah bersama istri saya. Falamma qadaitu wa tahallaltu, setelah selesai umrah dan tahallul, dakhaltu ana wa zaujatil ghurfah. Biasalah, suami istri tentu sekamar kan? Tidak boleh suami istri sekamar. Ada tuntun itu tasyadud. Ini yang tasyadud ini. Asal ihram suami istri tidak boleh sekamar, itu tasyadud itu. Ini semua orang bisa. Pokoknya jangan sekamar sampai tahan. Dia sudah tahallul. Sudah selesai tawaf, sa'i, tahallul. Dah masuk kamar. Subhanallah. Yang namanya suami dengan istri. Paham kan? Tidak paham, belum dewasa tuh sih. Paham kan? Jadi dia subhanallah tidak sempat pula tidak bertanya minta fatwa dulu boleh atau belum. Yang jelas kan dalam bahasa salah saya, belum tahallul. Belum? Enggak, di bulan puasa, maaf. Dia sudah tahallul, tapi di bulan puasa dan masih puasa. Jadi bahasanya kalau sudah tahallul kan selesai umrah, halal segala sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Lupa dia sedang puasa. Atau pokoknya itulah terjadilah apa yang terjadi. Bagaimana hukumnya tuh Syekh? Bagaimana hukumnya saya tidak berpuasa di bulan Ramadan dan membatalkannya dengan yang mewajibkan kafarah, memerdekakan hamba, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah di sini pakai paham dia. Kalau dia nak pergi tasyadud, alika kafarah. Dah siapkan aja, bayar kafarah dan qada puasanya. Tapi saya tanya, antum min? Kalian dari mana? Dia bilang, ana min Mesir, saya orang Mesir. Izan antum musafiran, kalian musafir? Iya. Khalas, la alaikum. Kalau gitu tidak wajib apa-apa kecuali qada puasa saja. Terbang orang tu gembira Syekh. Dan terbayang dia puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Syekh, walaupun tak sanggup puasa berturut-turut, beri makan 60 orang miskin. Ya kalau tanggung-tanggung berat juga Syekh. Nah, tanggung-tanggung berat. Akhirnya mendekat fatwa seperti itu, diciumnya kening Syekh. Diciumnya kening Syekh. Jazakallahu khairan Syekh. Kalau sempat Syekh berfatwa, ya bayangkan. Syekh tidak nanya kan di mana yang jelas. Pokoknya kamu puasanya tidak sah. Tapi tetap wajib melanjutkan puasa hari ini. Sah, dah puasa wajib juga melanjutkan puasa. Lepas itu bayar kafarah. Pilih memerdekakan hamba atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan fakir miskin. Kira-kira gimana? Mau jentonyong tadi di bawah ini. Abang cepat sekali nanya katanya. Pulang dulu ke Mesir baru tanya sama Syekh kita di sana. Nah, mudah-mudahan dapat dosa. Nah, begitu kaum muslimin. Jadi benar, musafir boleh membatalkan puasa dengan cara apapun yang halal. Dengan cara apapun yang halal, termasuk berhubungan suami istri. Maka dia halal baginya untuk berhubungan suami istri. Ini yang namanya rukhsatun minas siqah. Kalau yang zallah gimana? Yang zallah gimana? Ustaz, anak dan nak boleh Ustaz. Anak saya nak walimah namanya. Cuma Ustaz, masyarakat kami kalau tak pakai band tak rasa walimah Ustaz. Kalau kan Ustaz hubungan dengan masyarakat pakai aja lapaknya. Ini bukan rukhsah minas siqah ini. Ini rukhsah wang siko. Nah, bukan rukhsah minas siqah. Tahu bedanya?
Ada lagi mufti yang tasyadud nanti. Gimana? Kalau begitu pak tidak usah boleh. Tidak usah walimah. Ini tertutup jalan semua bagi dia ini. Ya, kalau harus begitu tidak usah aja walimah. Atau pagar rumah bapak tuh jangan biarkan mereka masuk. Ada yang begitu? Ada. Nah, ada memang. Ini kata Sufyan, at-tasyaddud itu siapa paling mudah tuh? Mufti paling mudah, mufti yang tasyaddud. Sebab apa? Tidak pakai pikir lagi. Ini ayat, ini hadis, selesai. Tidak perlu diolah. Sah? Tidak perlu diolah. Tapi kalau tidak, yang itu tadi. Makanya di antara syarat mufti itu mesti paham kondisi orang yang minta fatwa. Semua tidak sama keadaannya. Tidak sama keadaannya. Pernah diseriwayatkan seorang amir, seorang gubernur, dia membatalkan puasa dengan yang tadi. Bukan musafir. Ya. Lalu para ulama, dia kan minta fatwa kepada ulama. Ulama bilang kami musyawarahkan dulu. Maksudnya bukan musyawarah ini jangan salah paham nanti disidangkan dulu, dipoting dulu, bukan itu maksudnya. Apa fatwa yang paling pas untuk orang seperti ini? Sebab salah satu tujuan maqasid hukum syar'i itu adalah melahirkan hukum jera. Atau tahu makna jera? Losi. Ya Allah, saya sudah terjemahkan yang bahasa yang paling mudah, tak tahu juga. Losi, jera. Apa lagi? Kapoknya. Ini salah baca saya Pak. Saya tidak ahli baca. Kapok atau kapuk? Kapok ya. Ada bekas hukuman itu pada dirinya. Sehingga dia tidak balik lagi buat. Lalu para ulama pikirkan waktu itu. Kalau didasarkan urutan ayat, yaitu dengan bayar fatahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba. Bagi seorang raja mudah atau berat? Mudah sekali. Senang rupanya, kan itu. Senang rupanya. Akhirnya besok dia buat lagi. Karena tinggal bayar memerdekakan hamba. Dia hambanya ribuan dia punya. Hamba saya. Akhirnya apa yang bisa buat di jalan? Suruh fakir miskin makan fakir miskin 60 orang, lebih mudah lagi. Sah? Akhirnya ulama waktu itu sepakat kita jatuhkan hukum baginya puasa 2 bulan berturut-turut. Ini baru pas. Baru pas. Nah di sini ulama bukan merubah hukum, tidak keluar dari hukum. Cuman penerapannya di sini ini yang pas. Akhirnya memang losi dia. Ya, losi dia. Tidak terdengar lagi dia melakukannya. Coba kalau hukum yang pertama memerdekakan ke hamba, atau hukum yang ketiga yaitu beri makan fakir miskin, alhamdulillah senang dia sajinya. Ulang lagi. Nah, kita ulang lagi. Nah, jadi makanya mereka berikan hukum yang melahirkan efek jerah. Allah musta'an. Taib, barangkali dah bisa ada gambaran mana yang tasahul, mana yang mutasyaddid, mana yang mu'tadil, yang pertengahan, sesuai dan tidak mengecewakan. Bukan hanya asal memberikan hukum. Wa muwafaqatil kitab wa sunnati wal ijma'. Mesti selalu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah dan ijma'. Tidak keluar dari itu. Nah. Wa yarawna anna tatabbu' ar-rukhasi min zalalil ulama' min asbabi hadmi bunyanil millah fi usulihi. Mereka melihat bahwasanya mencari-cari rukhsah, keringanan yang diberikan oleh para ulama itu yang bukan dengan dalil, tapi karena tergelincir. Karena tergelincir itu adalah sebab runtuhnya bangunan agama Islam ini. Betul. Orang yang mudah memberikan loyalitas kepada ahli bid'ah, dia telah sudah memulai
meruntuhkan bangunan Islam. Bangunan Islam. Makanya tidak, Ahlussunnah tidak bermudah-mudah dalam menerima, karena sekali antum mengikut pendapat yang tidak berdalil itu karena mencari keringanan demi keringanan, antum tidak akan istiqamah. Seperti kata Nadhr ibn Shumail, man tatabba' rukhasal ulama tazandaq. Siapa yang mencari-cari seluruh keringanan ulama, ujung-ujungnya jadi zindiq. Ujung-ujungnya jadi zindiq. Tidak ada, lisannya berucap bagus, hatinya tidak menerima. Allahumma musta'an. Wa qad qala ta'ala yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka ulama-ulama Bani Israel itu, Yahudi dan Nasrani itu merubah-rubah kalimat-kalimat setelah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat itu berubah makna oleh mereka. Dan ini adalah gulu dalam berilmu. Gulu dalam berilmu yaitu merubah-rubah dalalah ayat, tunjukkan ayat. Qala Ibnu Zaid, berkata Imam Ibnu Zaid, la yada'unahu ala ma anzalallahu Allah. Mereka tidak menggunakannya pada apa yang Allah turunkan. Ini banyak. Kita lihat orang menggunakan ayat bukan pada tempat yang Allah turunkan. Maksudnya bukan pada yang Allah tempatkan. Ini ayat ini tempatnya. Ini hadis ini tempatnya. Tapi ayat yang seharusnya tempatkan di sana, sehingga ibaratnya jendela dipasang di pintu utama. Pintu utama dipasang di jendela, ancak nampak ya? Hah? Lalu jendela di pintu utama, masuk musang di situ. Sah? Letak pintu utama di jendela, tertutup kamar semuanya. Gelap jadinya. Makanya tempatkan pada tempat yang Allah tunjukkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perlu contoh. Tapi jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Ini tonton Pak, sensitif masalahnya. Dah kita pula yang di itu, jangan tersinggung. Perlu? Hah? Nah. Subhanallah. Contoh Pak. Hah? Al-Fatihah kata Bang. Tambah dia kasih contoh. Al-Fatihah kata Bang. Hah? Tahu aja? Al-Fatihah tahu. Nah. Al-Fatihah, nah, di antara contohnya. Kita di munasabah apapun orang mati bacaan Al-Fatihah. Orang lahir Al-Fatihah, orang nikah Al-Fatihah, orang cerai Al-Fatihah. Nah, bunyinya bagus karena yang dibaca ayat. Masa diharamkan? Fadilat ayat sahih. Indama kana Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isami'a jalabatan min fawq atau minas sama. Tiba-tiba dia mendengar bunyi pintu dibuka dari arah atas. Jabalatu bab ketika dibuka, berdiri dia. Fa nadhara ila sama. Jibril menoleh ke atas, hadza babun minas sama lam yuftah qat illa al-yawm. Ini adalah pintu dari langit yang belum pernah dibuka sebelum ini. Fanazala minhu malak. Lalu turun malaikat. Thumma qala abshir ya Muhammad. Bergembiralah wahai Muhammad. Laqad utita binuraini lam yu'ta ahadun bihima qablak.
kamu diberikan 2 cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Apa itu? Suratul Fatihah wa khawatim suratul Baqarah. Surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Dari kalimat amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Taib, ma qara'ta biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari keduanya, dari Al-Fatihah dan dari 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kecuali kamu diberikan. Taib. Ini fadilahnya nyata, jelas bahwa ini adalah cahaya yang tak pernah diberikan kepada nabi sebelumnya, dan tidak ada pernah surat diturunkan Taurat dan Injil semisalnya. Nah, lalu dijadikan Al-Fatihah. Cuma masalahnya kenapa Al-Fatihah saja? Karena dia satu paket dengan. Nah, ada gak dalilnya untuk membedakan paket itu? Kan itu? Tidak ada. Tidak ada yang dalil untuk membedakan. Tapi selalu Al-Fatihah. Setiap acara dimulai dengan Al-Fatihah. Ya, kita yakin yang namanya baca Al-Quran itu barakah. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam pernah tidak menempatkannya di situ. Nabi sering bermajlis atau tak pernah? Sering. Agar majlis kita ini mulia, berkah, banyak pahala, bikiramil Fatihah. Kalau ada, tidak akan pernah ketinggalan kita untuk melakukannya. Sahih? Baik. Nabi pernah menikah? Tak pernah ya. Memang Nabi tak boleh menikah ya. Nah, Nabi sering menikah. Berapa kali? 9 atau 11? Nah, 12 ya. Taib. Nabi pernah menikah. Sering. Nah, beliau menikah, anaknya menikah, pamannya menikah, keponakannya menikah, umatnya menikah, sahabatnya menikah. Tidak pula terdengar Nabi mengatakan ila hadratil Mustafa. Mengatakan bikramil Fatihah. Nabi pernah ngantar jenazah? Tidak pernah ya? Hah? Pernah? Alhamdulillah. Subhanallah. Pernah kan? Taib. Tidak pula diriwayatkan Nabi alaihissalam untuk melepas saudara kita ini, nenek kita ini, datuk kita ini, paman kita ini, keponakan kita ini ke tempat peristirahatan. Nah, tidak ada Al-Fatihah. Taib. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi lupa menyampaikan? Lupa di satu tempat, tidak mungkin lupa semuanya. Sah? Apalagi berulang-ulang. Atau Nabi tidak lupa, tapi sengaja tidak menyampaikannya. Ini kan paham juga anak-anak orang tuh nanti belakangan tuh, gitu. Ya kan nanti belakangan kan banyak ulama. Nanti mereka paham sendiri itu kan. Mungkin enggak. Sebab barangnya ada, yang mau dipakai ada, tempat makainya bisa, tapi Nabi tidak pakaikan di situ. Ini contoh dalil benar tapi dipakaikan pada tempat yang tidak diturunkan untuk itu. Ada dalil? Ada, tapi hadis tadi. Dan hadis-hadis lain tentang fadilat surat Al-Fatihah. Belum lagi fadilat tentang Al-Quran secara umum. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, yakni la yad'unahu ala ma anzalahu Allah. Kaum muslimin dan muslimat, di antara contoh, banyak sebenarnya contoh, cuman tadi saya takut tonton tersungging, habis itu tersinggung. Segera cukup, itulah aja dulu sementara ini. Tambah lagi? Cukuplah itu aja dulu. Ini apalagi di musim apa sekarang nih? Musim mulutan. Musim mulutan atau mulujan? Kalau tengok makanannya mulutan kan? Kalau tengok lahirnya mulidan. Nah, banyak ayat-ayat yang dijadikan dasar tetapi tidak pernah diturunkan untuk itu. Bukan untuk itu, tapi tadilah tak ada kayu. Tak ada kayu? Bukan. Tak ada emas bungkal di asa. Tak ada kayu? Jenjang di keping. Nah, bayang tuh kalau jonjang tuh kopiang. Selesai masak tak dapat makan. Apa sebab? Yang di toma tak dapat turun, yang di atas bawah tak dapat naik koma. Akhirnya makanan lain deh. Allah musta'an. Lain deh kucang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waqad qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih mengatakan thalathun yahdimna ad-din. Ada 3 perkara yang merontokkan agama. Apa itu? Zallatul alim. Zallatu al-alim, tergelincirnya ulama. Tergelincirnya ulama. Kedua, wajidalu munafiqin bil Quran. Orang munafik berdebat memakai Al-Quran. Orang munafik berdebat memakai dalil Al-Quran. Apa contoh? Kalau zallah sudah kita sebutkan tadi. Misalnya terpeleset Ibnu Hazm menghalalkan musik, masuk musik ke masjid gara-gara itu. Kan masuk musik ke masjid. Para ulama yang berikutnya memakai musik karena beliau tergelincir dalam bab ini. Dan tidak sedikit ulama-ulama pun tergelincir setelahnya akibat tergelincirnya beliau, karena beliau hanya mengatakan hadisnya tidak sahih. Padahal kalau dia mau merujuk, tidak jauh-jauh sebenarnya dari zaman beliau, merujuk ke Al-Qadhi Iyad, merujuk kepada Ibnu Abdul Barr, merujuk kepada Al-Qattan Al-Fasi, merujuk kepada Al-Baihaqi, merujuk Abu Nu'aim Al-Asbahani dan lain-lainnya. Tahu dia bahwa mereka alasan dia mendhaifkan itu sudah dihapus semua oleh ulama-ulama yang ahlinya. Tapi apa boleh buat, karena beliau juga termasuk penggemarnya. Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya. Jidalul munafik bil Quran. Orang munafik berjidal menggunakan Al-Quran. Ada contoh? Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu Abdullah bin Ubay bin Salul kenal kan? Kenal baik kan? Kenal buruk. Nah. Sebelum naik Nabi ke mimbar, sebelum Nabi memulai khutbahnya setelah naik mimbar, dia berdiri di samping mimbar itu. Kalau ada mikrofon, dia pegang mikrofon tuh. Ayyuhan nas, mantap pula. Pidato dia. Hadza Rasulullah. Ini adalah Rasulullah. Dalam hatinya
aduullah. Allah musta'an. Fansuru, tolong dia. Azziru, kuatkan dia. Azimu, ta'zim dia. Mantap kan? Sehingga orang, Masya Allah, Pak Abdullah itu luar biasa ya katanya. Luar biasa berapi-api mencintai dan membela Nabi SAW. Tapi di belakang itu baru keluar masjid dan main kode-kode dia sama lain. Ya, dan main kode lah takana icinya. Ya, masuk suat. Dan hari ini penambung itu masih banyak. Kan tadi saya katakan dia menyesatkan orang pakai Al-Qur'an. Dulu PKI menyesatkan petani, PKI petani. Dengan apa? Al-Qur'an. Rajin apa-apa tuh salat. Weh, percuma kalian salat katanya. Baca tuh Al-Qur'an tuh. Fawailul lil musallin katanya. Ya, nama orang-orang kampung itu, antum coba bayangkan kalau lahir anaknya, supaya barokah anaknya, dikasih nama buka Quran. Habis itu ditunjuk, di mana telunjuknya tepat, di situ itulah nama anaknya. Ya, ketemu di situ kalimat jahilin, nama anaknya jahilin. Kalau tertunjuk kalimat kufri, nama anaknya Zulkufri. Karena tidak tahu mereka, tidak tahu. Kan yang siapa paling tua? Apa dulu di kampung tuh? Apa mana kampung? Senyum pula apa? Pekanbaru kampung. Kalau kampung Pekanbaru sekampung awak. Kami rumah dulu di Jalan Riau tuh, Pak. Berarti tidak bisa nanya sama beliau lagi nih. Apa saya nak tanya tadi sebenarnya? Enggak, orang beri nama dulu macam mana? Lahir pas orang ke pasar, ya dia, pas maknya, ayahnya sedang naik rakit, dapat berita, anak lahir kan, dikasih nama Rakit, Aki, ya. Pas tengah milih-milihkan salai, dapat berita anak lahir. Siapa nama anak? Kan Saleh. Kan ya Pak? Lahir di hari Sabtu, Sabtu namanya. Lahir di hari Jumat, Jumat namanya. Kan begitu? Ada macam-macam nama orang-orang situ. Yang agak itu sedikit dibukanya Quran tadi. Lalu sambil matching, kan ilmu matching kan? Dapat. Kalau dapat misalnya al-muflihun, bagus lah kan? Dapat muflihun, bagus jadinya. Tapi pas dapat khasirun, ini yang bahaya. Kalau al-khasirun kan panjang sekali, disingkat aja khasir. Sama juga. Ada lagi yang namanya al-kafirun. Jadi orang seperti ini mudah sekali ditipu dengan Al-Quran. Fawailul lil musallin. Ya, orang-orang tua kami dulu banyak cerita, Pak. Banyak petani itu karena digitu oleh orang PKI itu jadi meninggalkan salat. Akhirnya penyakit itu menular kemana-mana. Cerita pula sama lain, oi, yang ponek-ponek masaji dong. Tidak ada gunanya, tetap juga masuk neraka. Daripada masuk neraka salat, lebih baik masuk neraka tidak salat. Jadi banyak yang ini kan. Nah, di negeri kita atau dimanapun yang munafikin seperti itu banyak. Seperti yang menyesatkan umat dengan Al-Quranul Karim atau bahkan dengan hadis Nabi SAW. Gimana caranya? Seperti yang kita sebut tadi. Sebenarnya agama Islam dengan agama Nasrani, dengan agama Yahudi satu atap, satu keturunan, sama-sama pengikut Nabi Ibrahim. Nah, daripada kita bermusuhan, lebih baik damai dalam Tuhan. Iya kan?
Bahasanya pula mencurigakan, damai dalam bahasanya udah tahu kita asalnya dari mana tuh. Nah. Makanya Allah katakan ta'rifunahum bilahnil qaul. Kalian akan tahu cara bicara mereka. Orang berilmu, orang beriman paham. Kalau orang munafik bercakap dan mana ke arah dah paham dia itu. Mau tahu saya tunjukkan caranya. Datang kita di kajian orang munafik. Ada di sini saya tidak tahu. Kadang-kadang ada di tempat suatu kaum munafikin ngaji atau suatu acara, pasti ujungnya ke situ. Kaum muslimin. Lalu dia berdalil. Nah, dalilnya dari mana? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Apa dalilnya? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari kita tegakkan kalimat yang sama di antara kita. Ayat selesai belum, tapi kalau dilanjutkan terbuka kedoknya. Maka berhenti di situ. Dibuatlah tafsir menurut selera. Islam, Kristen, Yahudi sama-sama cinta kedamaian. Sama-sama menegakkan perdamaian dunia. Islam, Kristen, Yahudi sama-sama suka membantu yang lemah. Bahasanya gitu. Maka kita tegakkan pula bersamaan ini. Islam, Kristen, Yahudi sama-sama ini dan itu. Pokoknya banyak kesamaan. Jelas, oleh sebab itu hilangkanlah sekat-sekat yang memisahkan kita. Ya, lupakan luka-luka lama. Gitu. Sekarang eranya Islam futuristik. Islam masa depan. Tinggalkan Islam inklusif itu atau eksklusif itu. Awak nak ngosip-sip tadi bagus bunyinya kan. Ini hebatnya. Walhasil ternyata mereka ingin kita meninggalkan agama ini. Padahal Allah mengatakan kalimat sawa itu alla na'buda illallah, tak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, ini lahir dari suara-suara sumbang munafik yujadilu bil Quran. Munafik yang berjidal menggunakan Al-Quranul Karim. Ada lagi yang menggunakan ayat dan hadis untuk menghalalkan yang disepakati haramnya, karena dia ingin merusak umat beragama ini. Nasallallahu alaihi. Kalau bukan karena waktu yang ini, ya sebenarnya banyak contoh yang bisa kita sebutkan. Dan takut tuan-tuan terlambat balik, nanti ditanya apa lambat, saya lagi yang kena nanti. Nah, itu masalahnya. Ini kan ujungnya ke situ. Apa lambat balik bang? Ustaz Dasman terlambatnya kan itu. Awak yang kena jadinya. Oleh sebab itu saya cukupkanlah sampai di sini dulu. Ya, takut juga saya kena tuduh. Dulu di Madinah tuh ada teman saya Afrika, Musa namanya, Kamerun. Kamerun tahu kan, yang pernah juara dunia kan. Nah, pertama terlambat mana bang tadi? Dia janji sama bininya, tapi asik cerita cuma lupa sama bininya. Selesai sholat asar. Coba dari selesai sholat asar menjelang azan maghrib baru selesai. Nah itu. Cerita. Di situ kami bertemu cuma ada ilmu, ada dakwah, kadang-kadang ada juga lucu. Ini bercampur-campur di situ. Mana bang tadi? Kita mau pergi sama Ustaz Dasman gitu. Besok ulang lagi Ustaz Dasman. Akhirnya setiap terlambat pasti sama Ustaz Dasman. Allah musta'an. Akhirnya padahal tidak dengan saya lagi tuh, pasti saya tertuduh. Karena 3 kali berturut-turut bersama Ustaz Dasman. Tapi satu sisi ada pula sebagian ustaz nih, istrinya kalau tahu suaminya bersama saya
nyaman dia. Iya, teleponnya kan lambat pulang. Mana bang? Masih sama Ustaz Dasman. Ayolah, aman. Kenapa aman? Ustaz Dasman punya satu aja. Nah, jadi dia nyaman, jadi tidak akan terpengaruh katanya. Alhamdulillah. Jadi ada juga sisi tenangnya, ada sisi takutnya. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.